ikutin prosedur undang-undang. Ini apa, Bos? Walau pernah mendekam di Hotel Prodeo selama 20 bulan karena kasus penistaan agama, namun nama Ahok seakan tak tercoreng dan tetap dianggap sebagai salah satu figur yang dibutuhkan negeri ini. Lepas dari penjara, ia langsung mendapatkan kursi komisaris Pertamina. Hingga dalam sejumlah survei, namanya juga kerap timbul sebagai cawapres hingga kembali diharapkan memimpin Jakarta. Yang paling diingat orang tentang figur Ahok adalah sejumlah pernyataannya di masa lalu yang seolah bertuah hingga menjadi kenyataan. Kamu cek ya sejumlah pernyataan Ahok di masa lalu yang menjadi nyata hari ini. Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pria yang memiliki nama lengkap Basuki Cahayapurnama itu pernah dengan vokal menentang pejabat untuk berani melaporkan kekayaan pribadi dan pembuktian ke publik. Dalam sebuah video, tampak Ahok dengan tegas menyebut seorang pejabat negara yang digaji oleh rakyat harus berani transparan atas harta kekayaannya untuk membuktikan bahwa dirinya bersih dari korupsi. Dalam pernyataan selanjutnya, Ahok menegaskan dirinya tidak asal bicara tapi telah membuktikannya. Ia pun menantang seluruh pejabat publik membuka aliran dana pribadinya, termasuk gaya hidupnya, hartanya, bahkan rumahnya. Belakangan video Ahok itu kembali viral di sosmed menyusul gaya hedon Mario Dandi dengan mobil Rubicon-nya. Remaja ini adalah seorang anak pegawai pajak Eselon 3, Rafael Alun Trisambodo. Nama Mario Dandi sebelumnya viral karena melakukan aksi kekerasan pada David Ozora. Netizen yang murka pada Mario Dandi lantas menyeret ayahnya Rafael Alun yang diketahui memiliki harta tak wajar. Bukan hanya karena catatan harta fantastisnya yang mencapai 56 miliar rupiah di LHKPN KPK per tahun 2020. Belakangan, berdasarkan pelacakan PPATK, lalu lintas transaksi mencurigakan di rekening Rafael Alun mencapai 500 miliar rupiah dan kemungkinan terus bertambah. Pada awal Maret 2023 lalu, insiden kebakaran melanda depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Musibah itu turut menghanguskan rumah warga di sekitarnya yang berada di perkampungan Tanah Merah Bawah Rawa Badak Selatan. Seperti diketahui, lokasi depo Pertamina hanya berjarak sekitar 1,5 km dari pemukiman warga di kawasan Tanah Merah. Ternyata, polemik mengenai permukiman warga tersebut sudah pernah diprediksi dan dikhawatirkan oleh Ahok pada 2016 silam. Pada saat itu, dia mengingatkan bakal calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak gegabah membuat janji politik. Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga itu merupakan aset milik Pertamina dan seharusnya tidak boleh dihuni. Apalagi menurut Ahok, lokasi tersebut dekat dengan depo Pertamina sehingga beresiko membahayakan. Tanpa mengindahkan peringatan Ahok, Anies Baswedan malah menandatangani kontrak politik dengan warga Tanah Merah di sela-sela kampanye Pilgub DKI Jakarta. Salah satu isi kontrak politik itu adalah warga Tanah Merah meminta untuk melegalkan kepemilikan tanah, karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun. Saat terpilih menjadi gubernur, Anies lantas memberikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Apakah kini Anies menyesal karena tak mendengarkan peringatan Ahok? Akibat tindakannya yang menjanjikan angin surga, kebakaran itu membuat lebih dari 1.000 warga mengungsi, sekurangnya 29 orang meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka. Salah satu ramalan Ahok yang paling dikenal adalah saat ia bersumpah di tengah menjalani persidangan pada 2017 silam. Saat itu dia menjalani sidang kasus penistaan agama yang berujung pada vonis 2 tahun penjara. Di ruang persidangan dia menangis dan mengucapkan pernyataan yang kini terus diingat publik. Percayalah sebagai penutup, jika Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Sumpah Ahok itu viral dan terus dikaitkan dengan peristiwa kurang berkenan yang benar-benar terjadi pada beberapa orang yang paling keras menentang Ahok. Misalnya Habib Rizik, Munarman, serta Habib Bahar bin Smith yang sudah merasakan dinginnya lantai penjara. Termasuk pula meninggalnya beberapa orang yang vokal terhadap dirinya, seperti Ustadz Tengku Zulkarnain, Ustadz Maher Atualibi, dan Ustadz Arifin Ilham yang meninggal dunia dalam waktu berdekatan. Seteru lainnya seperti Haji Lulung hingga M. Taufik juga menyusul tutup usia.
Saat menanggapi kritik yang dilontarkan calon gubernur penentangnya, Anies Baswedan, terkait persoalan banjir yang masih menjadi momok Jakarta, Ahok dengan lugas mengatakan, satu-satunya cara yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan banjir Jakarta adalah segera menyelesaikan pengerjaan proyek normalisasi sungai yang sudah berlangsung sejak Gubernur Fauzi Bowo. Ahok yakin, andai terpilih menjadi gubernur, Anies pun akan melanjutkan proyek tersebut. Entah karena gengsi atau ingin tampil beda, proyek normalisasi sungai mandek di era Gubernur Anies Baswedan. Sejak proyek itu digantikan dengan program-program penanganan banjir lainnya. Namun anehnya, perkataan Ahok seolah kembali terbukti. Mungkin karena desakan berbagai pihak dan dalam upaya memperbaiki citranya jelang Pilpres, menjelang akhir masa jabatan pada Oktober 2022 lalu. Anies mendadak memutuskan kembali melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang kemudian terus dilanjutkan oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Sebelum rumah DP 0% yang merupakan program andalan Anies Sandi menuai polemik, jauh sebelumnya, Ahok sudah menduga jika program yang konon ditunjukkan untuk warga berpenghasilan rendah tersebut hanyalah retorika atau semacam lip service belaka. Menurut Ahok, Jakarta tidak memungkinkan untuk membangun hunian vertikal sebab harga tanah begitu mahal. Selain itu, kata Ahok, kota besar lainnya juga lebih banyak membangun hunian horizontal. Untuk meringankan warga yang tinggal di rumah susun, Ahok mengaku punya rencana untuk membebaskan mereka dari biaya pajak bumi dan bangunan. Setelah dilantik pada bulan Oktober 2017, Anies bersama Sandiaga Uno yang waktu itu masih menjadi wakilnya, kemudian merealisasikan janji kampanye tersebut. Namun ternyata, rumah yang akan didapatkan masyarakat yang mengikuti program DP 0 rupiah bukanlah rumah tapak, melainkan rumah susun atau rusun. Tak hanya itu yang bikin kecele, batas gaji yang berhak mengajukan KPR juga berubah. Dari yang semula minimal 7 juta menjadi 14 juta rupiah. Tak heran jika program andalan Anies ini sepi peminat. Tak sampai di situ, pengembangan yang diamanahkan menyediakan program rumah DP 0 rupiah yakni PD Sarana Jaya terlibat kasus korupsi. Direktur Utama Sarana Jaya Yori Cornelis Pinontoan disebut melakukan korupsi senilai 152 miliar rupiah. Dalam sebuah video Ahok yang kembali viral beberapa waktu lalu, Komisaris Pertamina ini pernah berjanji seandainya kelak dia terpilih menjadi Presiden Indonesia, maka dia akan membagikan sertifikat tanah gratis ke semua orang yang berhak menerimanya. Sebab menurutnya, biaya pembuatan sertifikat tanah terbilang murah sehingga tak memberatkan anggaran milik negara. Tak perlu menunggu dirinya menjadi presiden, kini keinginannya tersebut telah diwujudkan oleh mantan partner kerjanya di DKI Jakarta sekaligus sahabatnya. Menjadi orang nomor 1 di Republik ini, Presiden Joko Widodo telah merealisasikan program bagi-bagi sertifikat gratis untuk masyarakat sebagai bagian dari program reformasi agraria. Hingga akhir 2022, Jokowi tercatat telah membagikan hingga 1,55 juta sertifikat gratis untuk rakyat. Terrealisasi sejumlah sikap dan pandangan Ahok tadi merefleksikan jika pemimpin berwajah oriental ini adalah sosok yang visioner. Visi misinya brilian dan selangkah lebih maju dari yang lain. Tak hanya visioner, namun Ahok juga adalah figur yang berintegritas. Ia jujur serta berani mengambil langkah tak populer ketimbang melakukan pencitraan. Menurut kalian, apakah Ahok bisa kembali mendapat kepercayaan politik untuk memimpin negeri ini?